إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وصحبه أجمعين رضي الله عنه وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين صلى الله عليه وسلم سيد الدين بن علي بن أحمد الشافعي المالكي وإلى رضي الله عنه وإلى حضرة الشيخ الحاج عبد الغفار إلى حضرة أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha lan iku setengah saking wasiat songo az-zuhdu utawi zuhud bapa dunya. Wa zahad wa dha faqdu ala qati qalbika ilma lila faqdun lahu taqwa qala wa zahad lan zuhuda tawa tapa donya sapa sira wadha utawi mengkono-mengkono kang aran zuhud faqdu ala qati qalbika iku sepine kumantile ati sira bil mali kelawan bondo la faqdun ora nyepekake lahu maring almal taku mongko ana sapa sira aqala iku wong kang luwih sampurna akale. Di antara wasiat 9 adalah tentang zuhud. Ya, zuhud adalah tidak adanya ketergantungan hati, keterikatan hati dengan harta benda. La faqdu malin tidak berarti harus tidak memiliki dunia atau tidak memiliki harta benda sama sekali. Akan tetapi yang tidak adalah keterikatan hati atau ketergantungan hati dengan harta benda. Itu namanya zuhud. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa ya zuhud itu bukan berarti tidak memiliki harta benda. Karena kita tahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau adalah seorang raja dan kaya raya. Nah, bukan berarti beliau bukan orang yang zuhud. Bukan orang yang zuhud. Bahkan dalam sebuah keterangan beliau termasuk orang yang sangat zuhud sekali. Ya. Setiap hari beliau selalu memakan roti, ya, roti dari tepung yang kasar. Sementara untuk orang lain, para tamu dan yang lain, ya, beliau memberikan makanan-makanan yang lezat. Itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, seorang raja kaya raya. Akan tetapi beliau sangat zuhud karena tidak ada ketergantungan sedikit pun hati beliau dengan harta benda yang beliau miliki. Sehingga ada doa dari seorang wali yang mana doanya, ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya berada di tanganku, tidak masuk ke dalam hatiku. Itu salah satu doa dari seorang wali seperti itu. Ya. Ada yang mengibaratkan lagi, ya, zuhud itu seperti ada seorang santri yang bertanya kepada seorang kiainya, mana tentang zuhud. Nah, si kiai ini tidak langsung menjawab, akan tetapi menyuruh si santri ini untuk mengisi kalau seorang mengisi kamar mandi, ya mengisinya dengan air dengan penuh, kemudian mandi, setelah itu disuruh sowan kembali lagi menghadap pada sang kiai. Nah, karena si santri ini berangkat untuk mengisi tempat mandi atau bak mandi penuh, ya, setelah itu dia mandi,
menghadap pada sang kiai. Oleh sang kiai ditanya, bagaimana, sudah kamu isi ya bak mandinya? Sudah kiai, sudah penuh, sudah. Terus kamu sudah mandi, sudah. Apakah airnya kamu habiskan? Tidak kiai, nanti biar digunakan oleh santri-santri yang lain atau orang-orang yang lain. Nah, ternyata sang kiai menjawab, ya seperti itulah zuhud. Ya, seperti itulah zuhud. Maksudnya apa? Ya, mengumpulkan harta benda, memiliki harta benda nggak apa-apa. Nah, tapi dipergunakan untuk secukupnya, ya sesuai kebutuhan. Setelah itu dipergunakan untuk kepentingan atau kebutuhan orang lain. Nah, kita lanjutkan, wazuhdu ahsanu mangsibin ba'dat tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wazuhdu utawi zuhud ahsanu mansibin iku luwih bagus derajat agama ba'dat tuqa ing dalam sause derajat takwa. Wa bihi lan kelawan zuhud yunalu bisa den perkoleh maqamu arbabil ula apa derajate pira-pira wong kang anduweni derajat kang luhur. Wa muhibbud dunya qailun ainat tariq ainal khalasu ka muskirin syaribat tila. Wa muhibbud dunya utawi wong kang demen donya qailun iku ngucap, aina iku ana endi atoriku utawi dalane zuhud. Aina iku ana endi al khalasu utawi bisa lepas atau selamat saking donya. Kamuskirin ya muhibud dunya iku kaya wong kang mendem, wong kang mabuk, syariba kang ngombe sapa muskir atila ing khamr utawa ing arak. Ya, jadi zuhud atau ya tidak cinta dengan harta dunia itu termasuk derajat atau makom ya yang luhur setelah makom takwa. Kita tahu bagaimana makom ketakwaan atau takwa yang diibaratkan atau disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai makom atau derajat yang mulia, karena hanya orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah derajat takwa atau makom takwa, nah, situ kemudian makom zuhud, inilah termasuk makom yang mulia, makom yang mulia zuhud. Ya. Dan dengan zuhud itulah dapat diperoleh makom-makom atau derajat-derajat orang-orang yang luhur. Jadi orang yang mulia, para kekasih Allah, ya para orang yang dekat dengan Allah itu rata-rata mereka zuhud, mereka tidak cinta dengan dunia, hatinya tidak tergantung atau terikat dengan harta dunia. Nah, kadang orang yang cinta dunia, ya yang cinta dunia karena cintanya dengan dunia, mereka akan berkata, ya mana mungkin atau di mana jalan untuk lepas dari dunia. Kita nggak bisa lepas untuk dunia, cinta kepada dunia. Kita nggak mungkin ya tidak bisa mencintai dunia. Itu kalau orang sudah hubud dunia, cinta dengan dunia. Ya. Mereka bingung, ya tidak bisa untuk melakukan zuhud karena memang hatinya sudah ada rasa hubud dunia atau cinta dengan dunia, sehingga mereka bingung, mereka mabuk, mereka tidak sadar, tidak menemukan jalan untuk tidak memenuhi. Dan maka dari itu, nah, marilah kita berusaha untuk bisa zuhud, yakni hati kita tidak tergantung atau tidak terikat dengan harta benda yang kita miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.